Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal trigonometri mulai dari awal perbandingan trigonometri sampai pada grafik fungsi trigonometri. Oke, kita mulai. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas 3 soal, yaitu soal pertama diketahui segitiga, yang diminta tentukan adalah perbandingan trigonometrinya. Soal kedua itu soal cerita mengenai perbandingan trigonometri, dan soal ketiga adalah soal perbandingan trigonometri sudut berelasi. Untuk video kali ini kita akan bahas soal nomor 4, yaitu mengenai konversi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, di sini untuk soal nomor A, ubahlah titik K 10,315 derajat ke dalam koordinat kartesius. Dan soal yang B, ubahlah titik L 8,-8 ke dalam koordinat kutub. Nah, kita coba jawab. Kita mulai dari yang A. Di sini diketahui titik K 10,315 derajat. Ini adalah koordinat kutub ya. Koordinat kutub yang diketahui di sini R-nya 10 dan θ-nya adalah 315 derajat. Nah, berarti kita harus menentukan titik X dan titik Y-nya. Untuk titik X itu bisa kita tentukan dengan rumus R cos theta. R-nya di sini 10, cos θ-nya 315 derajat. Jadi 10 dikali cos 315, letaknya di kuadran 4, jadi 360 dikurang 45 derajat. 10 dikali cos di kuadran 4 nilainya positif, jadi tetap positif cos 45 derajat. Jadi 10 dikali cos 45 hasilnya adalah setengah akar 2. Sama-sama kita bagi 2, jadi dapatnya adalah 5 akar 2. Oke, setelah kita dapat yang X, kita tentukan Y lagi. Y bisa kita cari dengan rumus R sin theta. R-nya 10 sin 315 derajat. Jadi 10 sin 360 derajat dikurang 45 derajat. 10 sin di kuadran 4 nilainya negatif. Jadi kita buat negatif sin 45 derajat. 10 dikali negatif setengah akar 2. Ini kita bagi 2, hasilnya negatif 5 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah K 5 akar 2, negatif 5 akar 2. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang B. Nah, untuk soal 4B di sini diketahui titik L 8, negatif 8 akar 3. Kita diminta untuk mengubah titik L ke dalam koordinat kutub. Sebelumnya kita buat dulu yang diketahui. Di sini diketahui X-nya 8 dan Y-nya negatif 8 akar 3.
Nah, untuk mengubah ke dalam koordinat kutub berarti kita diminta untuk menentukan R dan θ-nya. Untuk R kita bisa cari menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar X-nya 8 ditambah Y-nya negatif 8 akar 3 dikuadratkan. Akar 8 dikuadratkan 64 ditambah negatif 8 akar 3 dikuadratkan, hasilnya 64 dikali akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 64 ditambah 64 dikali 3 hasilnya 192. Nah, 64 ditambah 192 itu sama dengan 256. Akar 256 adalah 16. R sudah kita dapatkan, sekarang kita tentukan θ-nya. Sebelum kita tentukan θ, kita cari tan θ-nya terlebih dahulu. Tan θ rumusnya Y per X. Nah, Y negatif 8 akar 3, X-nya 8. Sama-sama kita bagi 8, maka diperoleh negatif akar 3. Ini baru tan θ-nya. Di sini tan θ-nya kita peroleh negatif akar 3, negatifnya kita abaikan terlebih dahulu. Kita fokus pada akar 3. Nah, ingat kembali tan berapakah yang nilainya akar 3? Tan yang nilainya akar 3 itu adalah tan 60 derajat. Tapi di sini kita belum bisa memastikan apakah memang benar θ-nya adalah 60 derajat atau tidak ya. Yang harus kita perhatikan di sini adalah letak titik L-nya. Letak titik L di kuadran berapa. Jadi kita harus lihat dulu di mana letak titik L. Sini L titik X-nya positif, Y-nya negatif. X positif letaknya di kanan, Y-nya negatif letaknya di bawah. Berarti titik L letaknya di kuadran 4. Nah, karena titik L letaknya di kuadran 4, maka kita harus menentukan sudut di kuadran 4 yang berelasi dengan sudut 60 derajat. Di kuadran 4 itu rumusnya adalah 360 derajat dikurang alfa ya. Jadi di sini untuk menentukan θ-nya bisa kita gunakan rumusnya 360 derajat dikurang 60 derajat. Maka kita peroleh θ-nya adalah 300 derajat. Baru bisa kita pastikan bahwa θ-nya adalah 300 derajat. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi koordinat kutubnya adalah L 16,300 derajat. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk soal berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.